The most favorite hospital talking Indonesia. Halo Sobat Healthies, kita jumpa lagi di acara Hospital, the most favorite hospital show in Indonesia. Saya Dr. Ivan yang membawakan acara Hospital hari ini. Kali ini kita akan membahas mengenai darah tinggi atau hipertensi. Nah, Sobat Healthies tentunya penasaran kan dengan hipertensi ini, dan pastinya Sobat Healthies akan sering mendengar kata-kata atau istilah darah tinggi atau hipertensi ini. Nah, pada hari ini kita sudah kehadiran seorang dokter spesialis penyakit dalam di RSUD Kebayoran Lama, yaitu Dr. Dika Aditya Kamil, spesialis penyakit dalam. Selamat sore Dr. Dika. Selamat sore Dr. Bagaimana kabarnya dok? Baik Dr. Ivan, gimana Dr. Ivan kabarnya? Ya baik, sehat juga dok. Ya, terima kasih. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya dok ya. Ya. Nah, kita hari ini ingin berbicara tentang darah tinggi atau hipertensi dok. Ya. Nah, dari dokter mungkin bisa dijelaskan lebih dahulu darah tinggi atau hipertensi itu apa ya dok? Ya. Baik Dr. Ivan, terima kasih atas undangannya hari ini. Jadi sebelum kita membicarakan definisi ya, sekarang memang hipertensi ini sudah semakin banyak ya di Indonesia ini, angka kejadiannya, kemudian juga semakin kesini semakin muda orang yang mulai menderita penyakit hipertensi ini ya, gitu ya, dengan berbagai faktor. Jadi sekarang semakin usia muda, semakin banyak juga yang ditemukan sudah mengalami hipertensi. Gitu. Jadi secara definisi sebenarnya hipertensi ini memang dari guideline dari yang telah disetujui di internasional itu adalah tekanan darah tinggi, tekanan darah yang lebih dari 140 saat ini ya dok ya. Tekanan darah itu ada dua kan ya, sekarang sistolik dan diastolik. Jadi yang kalau bahasa awam sih tekanan darah yang atas dan di bawahnya. Nah, yang di atasnya lebih dari 140 dan yang di bawahnya lebih dari 90, begitu dok. Oke, jadi dilihat dari hasil pemeriksaan tekanan darahnya itu ya dok ya. Betul, ya. Yang di atas harus di atas 140, yang di bawah harus di atas 90 ya. Betul, ya. Betul. Dan hipertensi itu ternyata tidak hanya terkena atau dialami oleh orang-orang yang udah usia lanjut ya dok ya. Di usia muda pun bisa ditemukan hipertensi. Betul. Nah, gejalanya itu seperti apa ya dok kalau orang-orang yang mengalami darah tinggi atau hipertensi? Iya dok, jadi mungkin sebelum masuk ke gejala kita harus tahu dulu nih bagaimana menentukan bahwa orang ini mengalami hipertensi ya dok ya. Gitu. Jadi memang tidak bisa dalam sekali pemeriksaan ditensi, wah ternyata pasien ini tensinya tinggi gitu, tidak bisa. Jadi harus dari secara idealnya, secara guideline-nya itu harus dalam 2 kali pemeriksaan di waktu yang berbeda. 2 kali. Iya, jadi apalagi kalau misalnya datangnya ke rumah sakit, saya ke rumah sakit atau ke klinik atau ke tempat pemeriksaan itu diperiksa saat ini dia tinggi, kemudian kita minta pasien itu untuk datang lagi berikutnya dengan jarak waktu sekitar 1 sampai 4 minggu, kemudian diperiksa kembali. Kalau masih tinggi dari 140 baru kita katakan bahwa dia itu mengalami tekanan darah tinggi itu. Jadi kemudian kita juga bisa menggali gejala-gejala yang dialami sama pasiennya. Sebetulnya pada dasarnya hipertensi itu lebih banyak tidak bergejala dok, gitu. Jadi biasanya memang naiknya pelan-pelan, jadi pelan-pelan naiknya sehingga tidak menimbulkan gejala pada orang-orang yang mengalami hipertensi. Tapi beberapa orang memang mengalami misalnya sakit kepala, kemudian matanya jadi rabun gitu kalau misalnya sudah komplikasi ya. Kemudian juga jadi sesak, ada juga cepat lelah, kaki-kaki bengkak, selain juga pegal-pegal juga bisa seperti itu dok. Mungkin banyak variatif, tapi sebagian besar memang tidak bergejala. Nah itu ya dok ya, karena tidak bergejala itu Sobat Healthies perlu waspada ya dok ya. Betul. Perlu memeriksakan diri secara berkala untuk tekanan darahnya ya dok. Betul. Nah, jenis-jenis darah tinggi itu sebetulnya ada berapa macam ya dok ya? Nah itu juga banyak macamnya ya dok ya. Sebetulnya ada beberapa pengklasifikasian gitu namun yang paling sederhana itu ya hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Jadi yang primer itu maksudnya hipertensi yang memang secara genetik dia sudah ada cenderung untuk hipertensi.
Sedangkan yang sekunder itu biasanya dia mengalami penyakit lain yang menyebabkan dari hipertensi, misalnya penyakit gagal ginjal, kemudian dia mengalami hipertensi, atau penyakit kencing manis yang kemudian dia mengalami hipertensi. Itu yang sekunder. Kalau yang primer ya mungkin memang dia udah dasarnya akan mengalami hipertensi gitu. Iya, jadi dari jenis-jenis darah tinggi itu perlu ditelusuri lebih lanjut ya dok. Ya, apakah ada penyebab yang menyebabkan tekanan darah itu meningkat seperti itu ya dok? Ya, betul. Nah, penyebabnya apa ya dok? Ya orang bisa mengalami darah tinggi atau hipertensi. Nah, ini pun memang ada dua tipe ya yang faktor resiko orang-orang mengalami hipertensi ya dok. Jadi ada yang memang faktor resikonya itu yang bisa dimodifikasi dan tidak bisa dimodifikasi. Nah, yang tidak bisa dimodifikasi itu adalah salah satunya misalnya di keturunan. Keturunan itu ada kemungkinan besar untuk mengalami juga hipertensi. Kemudian usia dia udah semakin lanjut usianya, resiko untuk mengalami hipertensi juga besar. Kemudian juga sama jenis kelamin itu juga mengalami faktor yang tidak dapat dimodifikasi ya. Jadi laki-laki biasanya lebih banyak pada perempuan. Kemudian yang bisa dimodifikasi itu jadi faktor-faktor risiko yang misalnya timbul karena pola hidup kita. Misalnya jarang bergerak, kemudian sering makan makanan yang mengandung banyak garam, banyak lemak, kemudian kebiasaan merokok, kebiasaan minum alkohol, seperti itu dok. Kira-kira ya itu faktor risiko yang menyebabkan bisa terjadi hipertensi. Iya, jadi ada beberapa hal yang bisa membuat orang lebih mudah atau lebih berisiko untuk mengalami darah tinggi atau hipertensi ya. Betul. Nah, ketika seseorang ini sudah dinyatakan oleh dokter mengalami darah tinggi atau hipertensi, apa penanganan yang harus dilakukan dok terhadap pasien atau orang ini? Oke, jadi setelah pasien ini datang, kemudian dia kita diagnosis sebagai hipertensi ya, ada dua kali pemeriksaan, kemudian pemeriksaannya juga pemeriksaan yang ideal. Maka nomor satu adalah yang kita sarankan pada pasien adalah perubahan pola hidup dok. Jadi yang nomor satu adalah lifestyle modification. Jadi perubahan pola hidup dulu. Jadi pertama dari makanan biasanya. Kita sarankan pasien untuk makan makanan yang sehat, kurangi konsumsi garam, kemudian banyak makan buah, sayur, kemudian daging itu masih boleh dok, daging yang lean ya, yang tidak mengandung lemak gitu ya, tidak mengandung kulit gitu ya, yang mengandung kolesterol tinggi, itu seperti itu. Kemudian lifestyle modification lain adalah aktivitas fisik. Itu jadi harus berolahraga, kita sarankan minimal 5 kali seminggu dan sekali olahraga 30 menit dengan intensitas yang sedang. Bisa jalan cepat, lari, kemudian bersepeda, berenang, itu salah satu pilihan olahraga yang disarankan ya. Kemudian terakhir adalah menjalankan atau minum obat anti hipertensi, dan obat anti hipertensi ini pada dasarnya adalah obat yang akan dikonsumsi seumur hidup dok. Gitu. Jadi dia orang yang telah mengalami hipertensi, kalau dia berhenti minum obat ya biasanya tensinya akan naik lagi. Jadi akan secara basicnya itu dia akan minum seumur hidup. Itu sudah yang mungkin kita bisa jadi ada beberapa cara ya dok untuk menangani hipertensi ini, tidak hanya obat-obatan ya dok. Tentunya gaya hidup yang sehat, dari makanan, dari aktivitas fisik juga penting ya untuk penanganan darah tinggi ini. Nah, bila tidak ditangani dengan baik dok untuk darah tinggi atau hipertensi ini akan menyebabkan komplikasi seperti apa pada pasien atau orang lain? Ya, itu dia dok. Makanya tadi Dr. Ivan telah menyebutkan ya bahwa hipertensi ini adalah suatu penyakit silent killer ya. Jadi saat tensi tekanan darah tinggi itu memang tidak terasa apa-apa, tapi nanti begitu sudah mengalami komplikasi, baru tuh segala keluhan itu akan muncul. Yang yang paling sering ya pertama ya menyerang sudah komplikasi ke otak, stroke jadinya. Kemudian ke jantung, jadi serangan jantung atau jadi pembengkakan jantung. Kemudian juga ke ginjal, komplikasi ginjal juga itu bisa menyebabkan gagal ginjal dok. Kemudian juga ke saraf juga bisa, mungkin ada kebas-kebas, kesemutan, itu juga seperti itu bisa dok. Jadi komplikasi darah tinggi itu banyak, dan justru itu yang menyebabkan pasien-pasien dengan hipertensi itu mengalami penyakit yang berat. Betul itu dok.
Iya, jadi perlu diperhatikan ya dok ya, Betul. ketika darah tinggi itu sudah dialami oleh kita, penting sekali bagi kita untuk berobat dengan teratur ya dok Betul, ya. betul. Menjaga gaya hidup kita dan mencegah jangan sampai komplikasi tersebut timbul seperti Betul, itu ya. iya, Dok. dok. Nah, oke, baik dok, Iya. ada tambahan lagi dok atau kesan untuk darah tinggi ini atau hipertensi ini? Baik dok, jadi memang sekali lagi mungkin saya bisa sampaikan kepada teman-teman semua bahwa darah tinggi ini adalah saat ini adalah suatu penyakit metabolik ya yang angka kejadiannya semakin meningkat, terutama saat ini juga angka kejadian di usia-usia yang lebih muda itu saat ini semakin meningkat. Oleh karena itu, yang paling utama adalah kita harus melakukan pencegahan untuk supaya tidak terjadi hipertensi itu dok. Pertama adalah perubahan pola hidup kita ya dok. Jadi lifestyle modifikasi itu penting, makan makanan yang sehat, kemudian aktivitas fisik juga penting, berolahraga, kemudian menghindari penyebab-penyebab lain seperti rokok dan alkohol. Kemudian jika memang ternyata sudah mengalami gejala-gejala seperti hipertensi, sering pusing, kemudian lemas, nah bisa periksakan ke dokter untuk kemudian kita coba periksa dan diagnosis. Kalau memang terjadi hipertensi atau tekanan darah tinggi harus diobati dan harus rutin berobat. Itu yang bisa saya sampaikan ya dok ya. Baik, Dokter Dika, terima kasih ya dok pesannya buat Sobat Healthies semua. Nah, Sobat Healthies, bagaimana informasi mengenai darah tinggi atau hipertensi pada hari ini? Seperti yang sudah disampaikan oleh Dokter Dika tadi, hipertensi atau darah tinggi ini adalah salah satu penyakit metabolik yang bisa menyebabkan ancaman ya bagi kesehatan Sobat Healthies semua. Jadi Sobat Healthies, penting sekali untuk kita memeriksakan diri kita secara rutin, termasuk untuk tekanan darah kita. Dan bila didapatkan tekanan darah kita sudah tinggi, penting sekali untuk berobat secara teratur, melakukan perubahan gaya hidup ke arah yang lebih sehat dengan harapan untuk mencegah terjadinya komplikasi lebih lanjut. Ya, baik. Bila Sobat Healthies ada pertanyaan lebih lanjut atau ingin konsultasi lebih lanjut dengan Dokter Dika, Dokter Dika praktik di RSUD Kebayoran Lama ya dok ya. Nanti bisa melihat jadwal yang dipublikasikan di media sosial kami. Baik Sobat Healthies, untuk pembicaraan hari ini kita sudah selesai. Terima kasih untuk perhatian Sobat Healthies semua. Sampai jumpa di Hospital berikutnya.